Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mari kita berdoa sebelum belajar. Seperti biasa, yang muslim membaca Fatihah dan yang non-muslim seperti kebiasaannya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Seperti biasa, ritual biasa. Kameranya on dulu, saya screenshot, setelah itu tutup lagi. 1 menit aja. Ayo Nisrina, Revanza, Kori, Fernanda, Bernal, Lupita, Rizky, Arif, Siti, Ileta, Esa, Jaya. Baru 27 orang, berarti ada 9 orang lagi yang belum. Ayo Kori, cepetan Kori. Siti, Esa, Talita, Nisrina. Sebentar aja kok. Ya, silakan ditutup lagi. Ya, hari ini kita akan belajar sambungannya dari persamaan akuntansi, namanya laporan keuangan. Semalam saya sudah kirim materinya ya, modulnya maupun PowerPoint-nya. Hari ini saya tidak akan memberikan tugasnya seperti minggu kemarin, jadi nanti kelompok ngerjainnya, kemudian juga soalnya sudah ada di modul. Di laporan keuangan itu sudah ada, kalau tidak salah ada 3 soal, nanti berarti 1 soal untuk 2 kelompok. Nah itu izin ya, saya share hasil kerjaan kamu, saya random aja dari kelas ini, saya cari yang 1 soal ganjil, 1 soal genap. Kelihatan nggak ini? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini udah benar kerjaannya. Kemudian, kenapa saya tampilkan ini? Karena terkait dengan materi hari ini. Jadi, kenapa di persamaan akuntansi ada kolom keterangan, kemudian ada kolom harta, kolom utang plus modal. Nah, belajarnya hari ini terkait dengan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh saya hari ini. Jadi, laporan keuangan itu adalah laporan akhir. Jadi, kalau laporan keuangannya sudah dibuat, artinya di sana tugas seorang akuntan sudah berakhir sampai pada tugas akhirnya itu laporan keuangan. Setelah itu baru nyambung lagi transaksi-transaksi berikutnya. Apa gunanya laporan keuangan? Laporan keuangan itu untuk menggambarkan keuangan sebuah perusahaan. Jadi kalau nanti ada rugi, akan diambil sebuah keputusan seperti apa. Kalau laba akan diambil keputusannya seperti apa. Nah, ada 3 di laporan keuangan itu yang biasanya disusun ya, biasanya disusun 3, tapi sebenarnya ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, dan laporan arus kas. Tapi untuk saat ini kita akan belajar 3 dulu, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Bagaimana cara membuatnya nanti dulu. Kamu bisa lihat nanti di PPT-nya, PPT-nya sudah saya buatkan, jadi kalau baca modul mungkin terlalu banyak di PPT, itu ringkasannya dari modul. Coba dilihat nanti, dipelajari di rumah. Kenapa saya share kemarin supaya bisa dipelajari begitu. Sebelum belajar hari ini, kamu sudah belajar. Kalaupun ada yang belum sempat baca-baca, belum download, bahkan belum download ya, belum buka, ya hari ini coba fokus. Jadi laporan keuangan itu saya tulis di sini dulu, biar
kamu nanti bisa merekam. Ini saya rekam juga. Laporan keuangan itu ada 4, sorry. Laporan keuangan 1, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan keuangan yang menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu, berjalannya sebuah perusahaan rugi atau untung. Itu laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan kondisi di mana modal dalam satu periode akuntansi itu dapat berubah atau tidak, ya, mengalami perubahan atau tidak. Biasanya pasti akan mengalami perubahan karena dinamikanya pasti terjadi. Ya, untung atau rugi, modal akan berubah gitu ya. Nah, itu laporan perubahan modal. Kemudian ada laporan neraca. Dalam bahasa akuntansinya disebut balance sheet. Ya. Kemudian ada yang terakhir, laporan arus kas. Ya. Neraca itu menggambarkan kondisi harta, utang, dan modal. Ya. Kemudian laporan arus kas menggambarkan dinamika perubahan kas dalam satu periode akuntansi mulai dari misalnya bulan ini dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus ya. Itu perubahannya digambarkan mulai dari tanggal 1 ngapain kasnya, berubahnya di mana, transaksi yang terjadi yang mengaruhi arus kas itu apa aja gitu. Nah, itu laporan arus kas. Nah, yang akan kita pelajari untuk hari ini 3, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Apa kaitannya dengan persamaan akuntansi? Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kamu lihat kolom keterangan. Kita langsung praktek nih, ya. Lihat kolom keterangan. Ini kenapa harus diisi? Karena nanti kaitannya, saya blok ya. Ini saya blok. Kaitannya dengan laba rugi, ya. Makanya harus diisi. Warna apa ya? Warna ini deh. Ini yang warnanya seperti ini menandakan laporan laba ruginya diambil dari sini. Nah, contohnya gimana cara membuatnya? Laporan laba rugi, kita buat laporan laba rugi dulu. Laporan laba rugi itu ada 2 caranya. Yang pertama, ya, yang pertama disebut dengan single step. Single step itu cara yang sederhana, namanya single step. Yang kedua disebut dengan multiple step, cara yang rinci. Nanti ada pendapatan dirinci, beban-beban dirinci, kemudian hartanya dirinci semua gitu ya. Mulai terutama bukan harta, sorry. Beban-beban dan pendapatan-pendapatannya dirinci, mulai dari pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha gitu maksudnya ya. Nah, cara yang pertama dulu, cara yang pertama itu disebut yang single step ya. Misal nama perusahaannya apa nih, kelompoknya siapa nih, Yamin ya. Oh, nggak ada nama perusahaannya ya. Kelompoknya Yamin, nama perusahaannya apa nih? Saya lupa ya, ngingetin. Sebentar Pak, saya lihat dulu, saya juga lupa. Iya. Misalnya nama perusahaannya, misal aja ya, misal ya. Misalnya Yamin Service ya. Yamin Service. Di bawahnya ditulis laporan setiap bikin laporan akuntansi, mulai dari persamaan akuntansi sama itu begini nulisnya ya. Nama perusahaannya dulu, kemudian nama laporannya apa, misalnya Agustus 31 Agustus 2021. Salah. Nah, ya ini seperti ini, kemudian kamu bikin deh garisnya ya, garisnya. Ya,
Nah, di sini ditulis, lihat ya. Kalau pendapatan laba rugi, maka yang ditulis dulu pendapatannya. Mana pendapatannya? Ini ya pendapatannya ya. Ini pendapatannya mana nih? Ya oke, ini. Saya warnain deh biar gampang. Ya, ini pendapatannya, ditulis dulu pendapatannya. Pendapatan. Bapak itu pendapatannya yang 700, Pak. Oh, salah tulis ya? Salah Iya, tulis Pak. pendapatannya ya? Iya, Harusnya di atasnya ya? di atasnya. Oke. Nah, ini pendapatannya. Kecepatan nggak saya neranginnya nih? Halo kelas, kecepatan nggak? Tidak, Pak. Nah, oke. Ya, tolong diingetin ya kalau kecepatan ya. Nah, pendapatan. Misalnya di sini pendapatan usaha. Berapa pendapatan usaha? Ini ada 700 kan? Ada lagi nggak? Oh, ini ada lagi. Ini yang 1 juta ya? Iya, Pak, yang 1 juta. Iya, Pak. Oke, yang 1 juta. Ada lagi nggak? Nih, 2 juta. Nah, ini ditambahin semua nih. 700 tambah 1 juta tambah 2 juta. Ada lagi? Oh, nggak ada. Berarti di sini ditulis misalnya 3 juta 700. Ya. Nah, itu. Kemudian tulis di sini beban. Beban. Apa aja beban-beban? Kamu lihat di sini. Ada beban sewa gedung, berarti ditulis beban sewa gedung. Nilainya berapa? 3 juta. Berarti di sini ditulis 3 juta. Ya, kemudian ada lagi nggak? Selain beban sewa gedung, beban listrik. Ditulis lagi beban listrik. Beban listriknya berapa tadi? 800.000. Oke, ada lagi beban gaji. Beban gaji mana nih beban gaji? 1.400.000 ya. Iya, Pak, itu kemarin kehapus di K-nya. Ya, 1.400.000. Nah, ini dijumlah ya. Ini dijumlah. Jumlahnya taruh di sini. Jumlah beban. Ya, ini 2.200.000 berarti 4.200.000. Nah, baru ini kan 3.700.000, ini 4.200.000. Kira-kira untung apa rugi? Kelompoknya Yamin. Kira-kira rugi apa untung nih? Rugi, Pak. Rugi, Pak. Berarti di sini tulis rugi. Ruginya 500.000 ya. Ya, gitu caranya. Ini laporan laba rugi yang single step. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, maka yang multiple step, karena ini soalnya masih sederhana ya, saya tidak berikan contoh yang multiple step karena transaksinya masih sederhana. Jadi ini transaksinya semuanya beban-beban usaha. Ini pendapatan usaha cuma 1, jadi nggak ada lagi. Kalau dibuat nanti sama aja seperti ini ya. Nah, ini model dari pendapatan jasa, laporan laba rugi ya, tapi yang single step ya, itu
cara membuat laporan laba rugi. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya. Untuk laporan laba rugi itu cuma dari pendapatan sama beban doang ya, Pak ya? Iya. Oke. Yang dilihat di kolom keterangan ya. Itu di keterangan kan ada preview juga, Pak. Oh itu ya, nanti belakangan. Oke. Ya. Makasih, Pak. Ya. Jadi sampai sini dulu. Nah, sekarang baru saya akan jelasin yang laporan kedua. Laporan kedua apa? Perubahan modal. Kalau tidak ada yang tanya, saya teruskan ya. Saya copy aja dari sini. Biar saya tidak ngulang-ngulang. Saya tulis di sebelahnya. Nah, laporan laba ruginya diganti jadi laporan perubahan modal. Ya, waktunya sama. Nah, kemudian dari mana laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal itu berdasarkan laporan laba rugi yang dibuat. Ya, laporan laba rugi yang dibuat. Ya. Nah, sekarang apa isi laporan perubahan modal? Kalau kamu lihat di modul dan di laporan keuangan PPT-nya, laporan perubahan modal itu terdiri atas modal awal, modal akhir, price, laba dan rugi, laba atau rugi ya. Kalau laba rugi, laporan laba ruginya rugi, berarti nanti di laporan perubahan modalnya ditulisnya rugi. Kalau untung, maka ditulisnya untung atau laba. Nah, isinya apa aja? Pertama, modal awal, ya. Modal awal. Modal awal lihatnya di mana? Lihat di kolom keterangan. Di kolom keterangan paling awal. Ini ya, ini ya. Oh, ini warnanya salah, harusnya bukan. Ya. Nah, modal awalnya berapa? 30 juta berarti. Ya, lihat di kolom keterangan ya, modal awalnya 30 juta. Oke. Kemudian balik lagi tadi mana ya? Ini ya. Masih terlihat? Masih, Pak. Oke, terus perusahaannya laba atau rugi? Lihat di kolom laba rugi ya. Di kolom laba rugi, laporan laba rugi ternyata rugi, maka ditulis di sini rugi. Berapa ruginya? Ruginya 500.000. Bapak, itu yang jumlah beban jumlahnya bukan jadinya 5.200.000, Pak? Sebentar. Oh iya, betul. Terima kasih. Jadi ini 1.500.000 harusnya. Sorry. Ya, terima kasih ya. Diingetin. Oke, ini 1.500.000. Ya, jadi begitu belajar tuh harus saling mengingatkan, bukan kalau gurunya salah dibiarin. Ya. Karena gurunya juga bisa aja hilaf seperti sekarang ya. Nah, terus tadi yang ditanya, profit itu untuk apa? Profit itu kan mempengaruhi modal ya. Lihat nih, profit itu mengisinya di kolom modal. Ya, di kolom modal. Maka karena profit mempengaruhi modal, dia adanya di laporan perubahan modal. Berapa profitnya? Di sini ditulis profit. Profit itu mengurangi modal. Berapa angkanya tadi ya? 500.000. Karena mengurangi modal, kok ini gimana ya? Ada yang lagi ngapain tuh? Ya, oke, ini. Jadi rugi mengurangi modal. Price mengurangi modal, karena sama-sama mengurangi modal, maka ini ditambah. Berapa? Ya. Jadi ditulis di sini, pengurangan modal. Ini ditambah. Ya. Jumlahnya taruh sini. 2 juta. Oke, kalau sudah, maka jumlah 2 juta itu mengurangi modal. Berapa jumlahnya jadinya? 30
dikurangi 2 juta. Jadi 28 juta. Oke. Ya, sampai sini. Ini namanya PS perubahan. Disebutnya modal akhir. Kalau tadi ada modal awal, berarti ada modal akhir. Modal akhir berapa? Modal akhirnya 28 juta. Oke, sampai sini dulu. Sebelum saya akan melihat di persamaan akuntansinya. Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya, kita cek bener nggak sih modal akhirnya 28 juta, di persamaan akuntansinya bener nggak modal akhirnya 28 juta. Kita cek kelompoknya Yamin bener nggak ngerjainnya 28 juta. Ada nggak angka akhir 28 juta? Oke, modal nih ya, modal. Modal akhirnya dilihat di mana? Kalau modal awal ini ya, di keterangan adanya, keterangannya. Kemudian modal akhirnya di mana? Kamu lihat di sini nih. Paling akhir, jumlah paling akhir. 28 juta. Ya. Kalau kamu mau biar nggak bingung, ini tulis saja. Modal akhir. Ini modal akhir ya. 28 juta. Kalau di sini jumlahnya 28 juta, kemudian di laporan perubahan modal juga 28 juta, berarti persamaan akuntansi kelompoknya Yamin benar cara mengerjakannya. Gitu ya. Jadi kenapa kolom keterangan harus selalu diisi? Karena kolom keterangan ini kaitannya dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Pak, ya. Kalau mau bikin laporan perubahan modal, itu berarti harus bikin laporan laba ruginya dulu, Pak? Iya. Kalau nggak bikin laporan laba ruginya, laporan perubahan modal nggak bisa dihitung. Karena di dalam laporan perubahan modal ada rugi atau ada laba. Laba dan atau ruginya itu ada di mana dilihatnya? Di laporan laba rugi. Gitu. Jadi tahap awal membuat laporan keuangan itu laporan laba rugi dulu, baru laporan perubahan modal, baru nanti neraca. Gitu. Ya, sampai sini. Nanya? Pak, saya mau nanya yang terkait ini deh, persamaan dasar akuntansi, boleh nggak Pak? Boleh. Itu kan yang sewa gedung, saya masih bingung itu harus ditaruh di modal atau di beban dibayar di muka Pak? Oh ya. Ya karena soalnya saya lihat di web gitu lain katanya ada yang ditaruh di beban dibayar di muka. Oke, ya. Jadi laporan beban sewa itu dikatakan beban. Sewa itu dikatakan beban jika periode akuntansinya 1 bulan, ya. Periode akuntansinya 1 bulan. Tapi sewa itu dikatakan sewa dibayar di muka jika periode akuntansinya lebih dari 1 bulan. Misalnya nih, kamu nyewa ruko 6 bulan, maka itu disebut dengan sewa dibayar di muka. Tapi kalau cuma 1 bulan, karena kan perhitungan periode akuntansi 1 bulan ya, maka itu disebutnya beban sewa. Kayak saya nih, saya bayar kontrakan rumah misalnya, atau bayar cicilan rumah sebulan kan. Nah itu disebutnya beban sewa. Ya gitu. Sampai sini jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke. Itu ada 3 ya, ada 3. Sewa dibayar di muka itu ada 3. Dibayar di muka itu ada 3 jenis. Pertama tentang sewa, kemudian tentang asuransi, ketiga tentang iklan. Ya, kalau iklannya dibayar sekali, maka itu beban iklan. Tapi kalau iklannya dibayar 20 kali terbit, nah itu namanya iklan dibayar di muka. Asuransi juga begitu. Orang tua kamu bayar asuransi pendidikan tiap bulan, maka disebutnya dengan beban asuransi. Tapi kalau orang tua kamu membayar untuk 1 tahun, ya, maka disebutnya asuransi dibayar di muka gitu. Ya, itu mudah-mudahan jelas. Nah, jadi begitu ya. Jadi laporan laba rugi itu harus dibuat lebih dulu untuk membuat laporan perubahan modal. Kenapa begitu? Karena perubahan modal tergantung pada
laporan laba rugi, rugi atau untung, karena di unsur laporan perubahan modal ada rugi atau laba. Ya. Kalau price bisa aja tidak ada, tapi kalau rugi atau untung harus ada. Ya. Sebuah perusahaan tidak mungkin tidak mengalami perubahan modal. Ya. Misal, oh ternyata perusahaan itu dalam 1 bulan break even point namanya. Kalau kamu nanti belajar kewirausahaan, PKWU, nanti akan diajarkan cara menghitung break even point. Nah, break even point itu kondisi di mana sebuah perusahaan tidak untung, tidak rugi. Nah, maka di sini juga tetap harus ditulis, ya. Ya, laporan perubahannya tetap harus ditulis, ya, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami laba atau rugi gitu. Nah, jadi sekarang kalau sudah dua-duanya, bagaimana cara membuat yang laporan neraca? Laporan neraca itu dibuat berdasarkan yang mana? Kolom-kolom yang di atas. Ini ada harta kan? Ada utang plus modal. Jadi neraca itu isinya harta dan utang plus modal. Jadi ini yang dibuat nih. Ya. Isinya ini. Caranya gimana? Caranya ada 2. Ya, laporan neraca itu caranya 2. Saya tulis dulu di sini. Laporan neraca, atau sebenarnya cukup ditulis neraca saja ya. Itu ada 2. Pertama, namanya bentuk stafel. Kemudian yang kedua, bentuk kontrol. Kamu tahu bentuk staf? Staf itu kepala sekolah. Ada stafnya, wakil kepala sekolah, ada 3 tuh. Nanti di wakil kepala sekolah ada stafnya lagi, misalnya masing-masing 3 lagi. Itu namanya staf, ya, bentuk stafel. Jadi turun ke bawah. Nah, sekarang saya copy dari sini. Saya contohin yang bentuknya stafel dulu ya. Ya, laporan neracanya, laporan laba ruginya saya ganti jadi neraca. Ya, di cara membuatnya tidak ada kata laporannya. Ya. Bagaimana caranya? Ditulis di sini A, harta, titik 2. Ya, harta lancar. Titik 2 lagi. Harta lancar itu apa aja? Harta lancar itu harta yang uangnya cepat perputarannya. Apa contohnya di sini? Kas, ya, kas, piutang, perlengkapan. Itu namanya harta lancar. Nanti jumlahnya di mana? Kamu lihat jumlahnya yang ini ya. Ya, nanti kita lihat dulu. 1 kas. 2 tadi perlengkapan ya. Perlengkapannya harusnya keterangannya perlengkapan ada. Perlengkapan apa gitu ya. Piutang usaha. Oke. Sekarang kita lihat angkanya berapa aja. Mudah-mudahan yang dikerjakan kolom Yamin benar. 33 500 ini apa nih? Piutang. Perlengkapannya 1.500.000. Ingetin ya. Kamu sambil lihat juga boleh. Biar enggak double-double. Nah, apa tadi deh? So, saya baru sebentar aja udah lupa. 33 juta. Oke, ini perlengkapannya 1.500.000. Kemudian ini 500 piutangnya. Kita cek lagi. Betul nggak? Oke. Nah, kalau sudah, ini ditulis jumlah harta, ya gedenya. Jumlah
harta lancar. Ya. Tulis jumlah harta lancar berapa? Ini dijumlah. Kalau kecepatan tolong diingetin. Berapa jumlahnya? 35. Ya. 35 juta. Tambahnya 1 nih. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, saya terusin. Ini kan yang A, sekarang yang B. Yang B, harta tetap. Ini udah pernah saya singgung ya, harta tetap itu apa? 1, peralatan ya. Peralatan apa nih? Oh, nggak ada peralatan aja. Oke, peralatan 2. Akumulasi penyusutan peralatan. Ya, ini jumlahnya nanti dikurangi akumulasinya. 17 juta. Oh, akumulasinya nggak ada ya? Akumulasinya nggak ada, berarti nggak usah. Berarti langsung ya 17 juta. Oke, berapa jumlah harta tetap? Ditulis. Jumlah harta tetap 17 juta. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, maka ini jumlah harta ini dijumlahkan keseluruhan. Berapa jumlahnya? Maka ditulis di sini jumlah harta. 17 tambah 35. Tolong dicek nanti, takutnya ada yang salah. 52. Ya, ini baru kita menjumlahkan hartanya nih. Ya, ini bentuk stafel. Sorry, ini saya tulis dulu biar nanti nggak bingung. Ya, kalau sudah ini kita cetak tebal. Sekarang jumlah utang dan modal, maka ditulis di sini C kewajiban. Kewajiban itu apa? 1. Ada nggak di sini utang selain yang utang lancar? Ini utang usaha, utang lancar maksudnya ya. Ini utang usaha. Ya, ditulis di sini. Utang usaha. Iya. Utang usaha. Berapa utang usahanya? Ditulis. Utang usahanya 24 juta. Bener nih, 24 juta ya. 24 juta. Berarti di sini ditulis jumlah kewajiban 24 juta. Oke. Kemudian yang D. Yang D itu modal. Maka di sini tulis modal. Cuma 1 ya, modal aja. Boleh ada hibah, nanti boleh ditambah hibah tulisannya. Modalnya ditambah hibah. Nomor 2-nya hibah gitu ya. 28 juta tadi ya. Ditulis jumlah modal. Ini ditambah ya. Ini ditambah 24 tambah 28. Nanti jumlahnya harus sama dengan jumlah harta. Nah,
sini ditulis jumlah kewajiban atau jumlah utang ditambah modal 52 juta. Ya. Oke, selesai bikin laporan keuangan dalam bentuk yang neracanya stafel. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Ini selesai laporan bentuk stafel. Bagaimana bentuk laporan keuangan yang satunya saya tulis di sini deh. B. Bentuk kontrol. Bentuk kontrol itu bahasa gampangnya bentuk T, ya. Bentuk kontrol itu bentuk T maksudnya. Oke, kalau sudah, nah ini dibuat dalam bentuk T. Jadi ada garis yang memisahkan, ya. Kita tambahin insert column. Tuh, pengaruh di sini. Nggak usah deh, nggak usah. Anandonya. Kita tambahin di sini ya, 2 lagi. Ya, bentuk T itu, jadi tinggal kalau kamu ngerjainnya di Google Sheet ya tinggal copy aja sebenarnya ya. Saya nggak itu lagi. Saya kasih gini, bentuk T, kasih garis, ya. Ini harta, kamu tulis aja ini harta nih. Harta, kamu copy taruh di sini. Ya. Oh ya. Nah, yang kewajiban juga gitu. Ini kamu copy, taruh di sini. Oke, jadi bentuk. Ya, ini namanya bentuk kontrol. Kalau yang stafel ke bawah, kalau kontrol sebelah-sebelahan, ya, bersebelahan nih. Kayak gini jadi bentuknya. Sampai sini. Jadi saya nggak jelasin lagi, cuma bentuknya aja yang beda ya. Nah, cuma ini kan nggak sama nih. Ya, yang satunya di sini, yang satunya di atas nih, yang kewajiban. Ini pindahin aja. Ya, pindahin, disamakan. Ya, gitu caranya. Oke, selesai. Saya menjelaskan tentang laporan keuangan terakhir neraca dalam bentuk stafel dan dalam bentuk kontrol. Nanti kamu akan membuat laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi seperti ini, ya. Sampai sini ada yang tanya, silakan kalau mau tanya. Ada yang tanya? Masih ada waktu setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya ulangi ya penjelasannya. Jadi laporan keuangan itu ada 4 bentuk. Laporan keuangan itu ada 4 bentuk. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Laporan laba rugi itu dapat dibuat dengan 2 cara, single dan multiple. Yang single ini contohnya, yang multiple karena kita lagi berdasarkan persamaan akuntansi, isinya sama aja, jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk single. Tidak bisa dibuat dalam bentuk multiple karena akunnya sama. Ya, ini beban usaha di atas pendapatan usaha, jadi tidak bisa membuat dalam bentuk multiple. Nanti kalau di sini misalnya ada beban komisi, pendapatan komisi, kemudian di sini ada beban bunga, ada beban keamanan, baru itu dibuat
bisa dibuat dalam bentuk multiple step. Nah, ini contoh yang single step. Jadi, laporan laba rugi kalau dia berdasarkan persamaan akuntansi, maka yang dilihat dari kolom keterangan. Mulai dari beban sewa sampai pendapatan usaha yang terakhir. Dibuat untuk unsur-unsur dalam laporan laba rugi. Jadi, kalau ditanya laporan laba rugi itu apa aja isinya? Pendapatan dan beban. Ini nanti di soal bisa saya ubah ya dalam bentuk misalnya pilihan ganda. Soalnya nggak seperti ini. Nanti yang ditanya misalnya berapa pendapatan jika rugi 1.500.000, bebannya 5.200.000, ya kan kamu bisa lihat 5.200.000 kurang 1.500.000 gitu. Nah, ini laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu unsur-unsurnya modal awal, laba atau rugi, prive, dan modal akhir. Jadi ada 4. Ya, tetapi tidak semua unsur masuk. Misalnya dalam 1 bulan tidak ada prive, ya nggak masalah gitu ya. Jadi prive-nya tidak ada. Jadi langsung modal awal, laba atau rugi, dan modal akhir. Kebetulan ini contohnya lengkap, ada prive-nya. Nah, jadi laporan perubahan modal tidak bisa dibuat jika laporan laba ruginya tidak dibuat. Jadi harus dibuat dulu laporan laba rugi. Seterusnya baru bikin laporan neraca. Neraca itu ada 2 bentuk. Pertama staffel. Staffel itu bentuknya ke bawah. Ya, semua ke bawah ya. Nanti namanya neraca balance ya, seimbang antara harta, ingat ya persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Jadi jumlah harta itu sama dengan nanti jumlah utang ditambah modal. Nah, jumlahnya kebetulan contohnya ini yang dikerjakan kelompok Yamin ya 52 juta jumlahnya, di jumlah utang plus modal juga 52 juta. Nah, ini bentuk staffel. Kalau bentuk skontro itu sebelah menyebelah, artinya samping-sampingan. Ya, ini contohnya. Jadi kalau kamu sudah buat yang staffel, kamu tinggal copy aja. Nanti perintah soal mungkin bisa aja berbeda. Bentuknya dibuat dalam bentuk skontro ya, atau dibuat dalam bentuk staffel, tidak dua-duanya. Ya, kebetulan ini contoh, karena kita lagi belajar, saya buatkan dua-duanya. Nah, ini yang bentuk skontro ya. Ada harta lancar, kemudian sama, ini tinggal dikopas, kemudian ini juga yang kewajiban plus modal juga tinggal dikopas dari yang staffel. Ya, kalau dibuat sendiri seperti ini. Jadi nanti, kalau nanti di sini ada penyusutan di harta tetap, maka penyusutan akan mengurangi jumlah peralatan. Misalnya ada akumulasi penyusutan peralatan 200.000, maka nanti 17 juta dikurangi 200.000. Berapa jumlah harta tetap? Tidak lagi 17 juta, tapi 16.800.000 gitu. Oke, sampai di sini itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Hai kelas, tidak ada yang tanya? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Cukup Pak, nggak tahu yang lain. Ya, jadi nanti ini tidak saya hapus ya. Yang penjelasan saya ini tidak saya hapus. Ini nanti bisa dilihat di kelompoknya Yamin. Nanti kelompoknya Yamin silakan di-share untuk kelompoknya yang lain. Saya tidak mencontohkan double-double. Nah, coba kita lihat kerjaannya yang kelompok berapa nih? Kelompok 6. Kelompok 6 itu kelompoknya Fernanda. Nah, ini sama. Nanti dilihat ini ya. Dilihat ini. Ini utang nggak usah ya. Utang nggak usah nih. Saya sambil, ini piutang juga nggak usah. Oke, ini beban boleh. Pengeluaran perlengkapan. Oh, ini jumlahnya harusnya di sini ya. Ya, ini jangan pengeluaran perlengkapan, ditulis saja. Beban perlengkapan.
Ini kelompoknya Fernanda. Nanti coba kelompok Fernanda di iseng-iseng dicoba ya dengan membuat dari yang kamu bikin. Biaya atau beban gaji ya, ini pendapatan bunga oke, beban sewa ya. Nah, nanti kamu bisa bikin nih laporan laba rugi sama laporan perubahan modal dari keterangan ini ditambah modal akhir. Nih saya tulis modal akhirnya biar gampang. Ya. Nah, jadi gitu. Ini bisa dibuat jadi laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Kalau sudah, nanti baru bikin laporan neracanya. Saya kira mudah-mudahan ini yang saya jelaskan bisa dicerna, mudah ya. Saya cari yang pakai bahasa yang gampang dicerna, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kamu-kamu. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya tugaskan untuk membaca modul, kemudian sama lihat di PowerPoint-nya ya. Kamu baca betul apa aja isi modulnya, kemudian kamu komparasi dengan yang ada di PPT. Yang di PPT itu ringkasan dari modul. Jadi kalau kamu mau baca lebih rinci, silakan baca di modul. Kalau di PPT cuma ringkasannya aja. Kemudian kamu juga lihat-lihat soal latihan yang 3 itu ada soal A, soal B, soal C. Nanti soal A untuk 1 dan 3, soal B-nya 2 dan 5 kalau tidak salah ya. Kemudian soal C-nya 4 dan 6, artinya kelompok 4 dan kelompok 6. Kelompoknya tetap sama seperti ini, nanti kamu akan mengerjakan secara online di minggu depan, biar nanti saya lihat langsung. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam 1 jam. Kamu kan sudah pernah latihan persamaan akuntansi. Jadi nanti minggu depan itu mengerjakannya persamaan akuntansinya dulu, baru bikin laporan keuangannya. Kenapa begitu? Supaya latihan persamaan akuntansinya yang belum ngerti jadi ngerti, yang sudah ngerti jadi tambah paham mengerjakan persamaan akuntansi. Karena nanti minggu depan ya baru kita ulangan. Jadi 2 minggu ke depan kita akan ulangan untuk bab ini ya. Itu soalnya gimana? Soalnya nanti di Google Form dalam bentuk pilihan ganda, tapi ada esainya juga. Nanti kamu bisa lihat persamaan akuntansinya seperti apa kalau dibuat dalam bentuk ulangan pilihan ganda dan esainya kayak apa gitu. Saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu bisa paham. Kalau nanti ada yang nggak ngerti, bisa kita komunikasikan via WA. Kemudian kalau misalnya saya agak slow respon, karena memang habis ngajar ini saya harus ikut rapat ya. Ada rapat persiapan untuk rencana anggaran, jadi mungkin bisa balasnya nanti sore ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingatkan kamu harus isi presensi, hadir tidak hadir harus isi presensi. Kemudian bisa laporan singkat juga yang PJ ekonomi siapa yang tidak hadir hari ini. Walaupun mungkin tadi saya sudah screenshot, tapi saya belum lihat siapa aja yang hadirnya. Kemudian bisa disampaikan di grup aja ya, atau disampaikan Wapri juga boleh yang PJ ekonominya. Nanti saya akan cross check dengan laporan presensi yang kamu isi. Itu aja ya dari saya ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak ada yang tanya, mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita berdoa kembali seperti biasa. Doa penutup majelis. Kalau ada yang bisa, silakan. Kalau ada yang belum bisa, coba nanti belajar membaca doa menutup majelis. Atau belajar menutup doa menutup pelajaran gitu ya. Ya, kalau tidak ada yang bisa ya boleh dengan Fatihah saja. Ya, kita umum dulu. Nanti mulai minggu depan, coba nanti ada yang memimpin membaca doa menutup pelajaran atau menutup majelis. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat membaca modul dan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan Makasih, Pak. keluar. Makasih, Pak. Ya.